Perkenalkan, saya Deni Syawan Suci, NBI 12122000340. Di sini saya akan menjelaskan materi business relationship tentang fenomena dan tantangan manajemen. Sebuah perusahaan pasti memiliki tujuan, antara lain mengembangkan produk dan layanan, menciptakan pasar, memproduksi barang, memilih mitra bisnis, mengirimkan penawaran, dan menjual produk. Dalam meraih tujuan ini, perusahaan pasti mengalami ancaman, yaitu berupa kompetisi dengan perusahaan lainnya. Namun, ancaman ini dapat menjadi peluang dengan berbagai cara, yaitu yang pertama melakukan kesepakatan dengan mitra baru, yang kedua kesepakatan dengan mitra baru yang telah bekerja sama dengan kompetitor, dan yang ketiga membentuk kemitraan dengan kompetitor. Dengan peluang ini akan menciptakan business relationship atau hubungan bisnis. Di sisi lain, pemasaran memiliki tujuan untuk mempromosikan manfaat kepada pelanggan. Pemasaran juga menjadi senjata bagi perusahaan agar dapat survive. Dalam mencapai tujuan ini memerlukan 3 aspek, yaitu perencanaan, koordinasi, dan pengendalian. Ketiga aspek ini akan menciptakan tujuan kompetitif perusahaan. Dalam pemasaran kompetitif, customer dan supplier memiliki hubungan. Dapat dilihat dari diagram tersebut bahwa customer dan supplier berada dalam siklus saling terhubung, di mana pelanggan membutuhkan produk dari pemasok, dan pemasok menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Diagram tersebut juga menunjukkan interaksi dua arah antara pelanggan dan pemasok. Business relations sebagai pemasaran kompetitif tentunya memiliki inovasi yang menyebabkan perubahan pada bidang teknologi dan juga perubahan pada bidang pemasaran. Teknologi yang berubah juga menyebabkan pasar mengalami perubahan besar dalam aktivitas penjualan dan aktivitas pengadaan terkait dengan sistem dan teknologi. Hal ini menyebabkan pembeli memiliki kebebasan untuk memilih sebelum melakukan investasi atau berkomitmen untuk membeli. Sedangkan perubahan dalam bidang pemasaran menyebabkan perubahan pola perilaku strategis dalam perebutan posisi yang kompetitif. Contohnya seperti perampingan manajemen, re-engineering bisnis proses, dan outsourcing. Efek dari perubahan di bidang pemasaran adalah penyempitan fokus pasar secara bertahap. Seperti yang dapat dilihat dari diagram ini, bahwa tradisional fokus lebih mengepentingkan jumlah pelanggan yang dapat dijangkau daripada kebutuhan yang terpenuhi. Berbeda dengan business relationship fokus yang mengepentingkan kebutuhan konsumen dapat terpenuhi daripada jumlah pelanggan yang dapat dijangkau. Maka business relationship dapat didefinisikan sebagai konsekuensi dari transaksi pasar antara pemasok dan pelanggan yang tidak acak. Tidak acak dikarenakan adanya keterkaitan sistematis antara pelanggan dan pemasok seperti diagram di bawah ini. Namun tidak setiap pertemuan antara pelaku bisnis dan pembeli disebut sebagai relationship, melainkan transaksi yang dilakukan oleh pemasok dan pembeli secara berulang. Terdapat 2 jenis transaksi dalam business relationship, yaitu transaksi diskrit atau sederhana dan transaksi relasional atau kelompok. Perbedaan antara dua transaksi tersebut adalah transaksi diskrit dilakukan berdasarkan waktu tertentu, jangka pendek, pengalihan kepemilikan hanya berjalan 1 kali, dan tanpa kontak sosial. Sedangkan transaksi relasional dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, terkait kerangka waktu, pengalihan kepemilikan yang berulang, terjadi kontak sosial, dan saling berbagi informasi. Tantangan utama dalam pengelolaan hubungan bisnis adalah meningkatnya internasionalisasi hubungan tersebut. Esensi dari globalisasi bukanlah bahwa semakin banyak partisipan yang harus berbagi ekonomi yang ada, melainkan dapat menghasilkan kemakmuran tambahan melalui pembagian kerja yang internasional yang lebih besar. Globalisasi mempengaruhi 2 bidang, yaitu yang pertama meningkatkan nilai produk atau jasa bagi pelanggan, dan yang kedua memperluas serta memperbesar pasar potensial. Tanggung jawab business relationship. Grafik Hotman menunjukkan bahwa perilaku moral dalam kondisi tekanan terhadap persaingan yang kuat dapat menimbulkan masalah bagi perusahaan. Kuadran 1 menggambarkan kasus hubungan yang saling melengkapi antara perilaku moral dan keberhasilan ekonomi. Kuadran 2 menggambarkan perilaku perusahaan yang tidak sesuai dengan harapan moral masyarakat. Kuadran 3 mempresentasikan hubungan yang saling bertentangan antara profitabilitas dan penerimaan masyarakat. Dan kuadran 4 mempresentasikan sebuah kasus yang tidak dapat diterima atau tidak menguntungkan.